Timun emas. Dikisahkan ibu yang sebatang kara yang setiap hari pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Ketika hendak pulang, sang ibu merasa kelelahan dan beristirahat di bawah pohon jati yang sangat rindang. Sambil termenung, si ibu berkata dalam hati, "Andai saja aku memiliki keturunan seorang putra, pasti aku akan tertolong dan tidak sakit-sakitan seperti ini." Tak lama kemudian, ada getaran yang dahsyat mengagetkan si ibu. "Kenapa ini? Buminya kok bergetar sangat hebat." Tiba-tiba muncullah sesosok raksasa berambut panjang di dekat sang ibu. Sang ibu memohon kepada raksasa untuk tidak menjadi santapannya. Namun si raksasa memberikan biji timun kepada sang ibu dan berpesan untuk menyiraminya. Ketika sudah panen, pilihlah timun yang berwarna emas dan belah timun itu menjadi dua. Akan ada sosok bayi mungil yang bisa membantumu. Tapi ingat, ketika umur 16 tahun, dia akan menjadi santapanku. Dan kamu harus serahkan kepadaku. Ingat itu. Kemudian si raksasa pergi meninggalkan ibu. Sesampainya di rumah, ibu segera menanam biji timun dan memberikan air yang cukup. Tak menunggu lama, keesokan paginya ladang timun sudah berbuah sangat lebat, dan sang ibu mencari timun yang berwarna emas sesuai dengan pesan raksasa. Kemudian ketika sudah menemukan timun yang dimaksud, sang ibu membawa timun ke dalam rumah. Sang ibu dengan hati-hati meletakkan buah timun dan mengambil pisau untuk membelahnya. Saat membelah, keluarlah sinar keemasan dari dalam buah. Tak disangka-sangka, ada sosok bayi mungil yang menggemaskan, yang kemudian diberi nama oleh ibu timun emas. Enam 16 tahun tak terasa dilewati bersama. Sang ibu teringat oleh pesan raksasa dan ibu merasa cemas. Tanpa sadar, ibu tertidur dan bermimpi mendengar suara bertapa. "Berikan 4 kantong ini kepada timun emas, dan suruhlah timun emas untuk berlari menghindari kejaran raksasa. Gunakan senjata ini dapat apabila sedang terdesak saja." Pesan bertapa kepada ibu melalui mimpinya. Sang ibu terbangun dari mimpinya. Kemudian sang ibu memanggil timun emas untuk menyampaikan
pesan dari mimpinya. Sang ibu memberikan timun emas 4 kantong ajaib yang didapat dari bertapa di dalam mimpinya. Kemudian ibu menasehati timun emas sesuai dengan apa yang diimpikan dalam tertidur dan menyampaikan pesan sang pertapa. Tidak lama kemudian ada getaran hebat dan ternyata si raksasa telah datang sambil berteriak, "Berikan anak itu, ini sudah 16 tahun, perutku sudah sangat lapar." Timun emas kemudian berlari dari pintu belakang dan raksasa melihatnya dan segera mengejar timun emas. Timun emas merasa terdesak, kemudian timun emas mengambil isi dari kantong pertama, yaitu biji timun. Dilemparnya biji timun ke raksasa dan seketika menjadi kebun timun yang lebat buahnya, sehingga raksasa tergoda untuk menyantap buah timun yang sangat banyak. Karena terlalu kenyang, sang raksasa menjadi mengantuk dan tertidur di kebun. Tak lama, raksasa terbangun dan teringat dengan timun emas. Raksasa mengejar kembali timun emas sampai timun emas merasa terdesak dan timun emas mengambil isi dari kantong kedua, yaitu jarum. Jarum itu dilemparkan ke arah raksasa dan seketika menjadi hutan bambu yang memiliki akar berduri tajam. Hutan itu cukup menghambat langkah raksasa untuk mengejar timun emas. Namun, raksasa berhasil lolos dari hutan bambu dan kembali mengejar timun emas. Sambil berlari, timun emas mengambil sesuatu dari kantong ketiga dan melemparkan ke raksasa, dan seketika menjadi lautan yang luas dan dalam. Namun laki-laki raksasa itu berhasil melewati lautan dan terus mengejar timun emas. Timun emas kemudian mengambil isi dari kantong keempat, yaitu terasi. Terasi itu dilemparkan ke raksasa dan seketika berubah menjadi lumpur hisap. Si raksasa terhisap ke dalam lumpur hingga tenggelam dan meninggal. Timun emas akhirnya berhasil lolos dari kejaran raksasa dan kembali pulang dengan selamat.